Coba deh pikirin, kita semua kan bergantung banget sama ingatan setiap hari. Mulai dari ingat janji, nama orang baru, sampai kenangan-kenangan seru. Jadi, pas ingatan kita tiba-tiba ngeblank, misalnya lupa naruh kacamata di mana, atau barusan baca apa ya, rasanya tuh frustrasi banget kan? Nah, yang menarik dari kutipan ini tuh ironis banget. Tatiana Kuli ini seorang juara ingatan loh. Dia bisa hafal ribuan angka dan kata. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, dia ngaku sendiri kalau dia sangat pelupa. Dia butuh post-it buat ngingat hal-hal simpel. Aneh kan? Ini kan jadi bikin kita mikir ya, kalau orang dengan ingatan super aja masih sering lupa, kenapa ingatan kita sering banget ngecewain kita? Apa ingatan kita ini emang dari sananya udah rusak gitu? Yuk kita coba bedah bareng-bareng. Ternyata, kegagalan ingatan kita tuh nggak acak loh. Ada seorang psikolog dari Harvard, namanya Daniel Schechter, yang mengelompokkannya jadi 7 dosa ingatan. Tapi menurut dia, ini bukan kelemahan. Justru ini petunjuk tentang gimana cara pikiran kita bekerja dengan sangat efisien. Biar kebayang, kita bakal lihat beberapa contoh dosa yang paling menarik. Jadi, 7 dosa ini bisa kita bagi jadi 2 kategori besar. Pertama, ada dosa kelalaian. Ini tuh pas kita benar-benar lupa sama sesuatu, ingatannya hilang aja gitu. Kategori kedua adalah dosa kesalahan. Nah, kalau yang ini ingatannya sih ada, tapi entah kenapa jadi salah atau terdistorsi. Oke, kita mulai dari kategori yang paling sering kita alamin ya, lupa. Kita lihat dosa kelalaian yang pertama. Dosa yang pertama itu namanya transience. Gampangnya gini, ini tuh kecenderungan alami ingatan buat memudar seiring waktu. Jadi ini bukan berarti Anda ceroboh ya, tapi emang udah jadi fitur bawaan dari sistem ingatan kita. Fenomena ini udah diteliti dari dulu loh, digambarin dengan jelas banget di kurva lupa Ebbinghaus. Jadi, Hermann Ebbinghaus nunjukin kalau kita paling cepat lupa itu sesaat setelah kita belajar sesuatu. Bayangin, cuma dalam 9 jam, lebih dari setengah informasi baru bisa lenyap gitu aja. Tapi setelah itu, kecepatan kita lupa jadi melambat. Oke, sekarang kita pindah ke kategori kedua. Yang ini sedikit lebih tricky, namanya distorsi. Di sini ingatan kita bukannya hilang, tapi malah berubah bentuk. Dan seringnya kita nggak sadar. Salah satu dosa distorsi yang paling kuat itu namanya bias. Ini terjadi waktu masa sekarang seakan-akan mewarnai ingatan kita soal masa lalu. Apa yang kita yakini dan rasakan hari ini, secara nggak sadar bisa mengubah cara kita mengingat kejadian yang sebenarnya. Bias ini ada macam-macam bentuknya. Contohnya, ada bias konsistensi, yang bikin kita jadi salah ngingat berita bohong seolah-olah itu fakta, cuma karena cocok sama pandangan politik kita. Terus ada hindsight bias, yang bikin kita ngerasa, udah tahu dari awal kok bakal gini, padahal ya enggak. Dan ada juga bias egosentris, yang bikin kita cenderung ingat masa lalu dengan cara yang lebih baik, kayak ingat nilai rapor kita lebih bagus dari aslinya. Nah, setelah lihat semua dosa ini, gampang banget kan kita mikir, wah ingatan kita ini parah banget ya, nggak efisien sama sekali. Tapi, apa bener gitu? Disinilah letak ide utamanya yang mungkin bakal bikin kaget. Gimana kalau dosa-dosa ini sebenarnya bukan kelemahan, tapi justru kekuatan tersembunyi? Ya, ini dia poin utamanya. Kegagalan ingatan ini tuh bukan bug atau error di sistem kita, malah ini tuh fiturnya. Itu cuma efek samping dari sistem yang tujuannya emang buat jadi efisien dan adaptif, bukan buat nyimpen data sesempurna komputer. Coba kita lihat lagi dosa-dosa tadi dari sudut pandang lain. Transience atau lupa seiring waktu itu berguna banget. Coba bayangin kalau Anda ingat setiap detail kecil. Misalnya di mana Anda parkir mobil setiap hari selama setahun terakhir. Wah, bisa pusing kepala kan? Lupa itu justru membersihkan info yang nggak relevan. Begitu juga dengan bias. Mengingat masa lalu sedikit lebih baik dari kenyataannya, bisa bantu kita tetap positif dan sehat secara mental. Biar lebih kebayang lagi soal trade-off ini kita lihat satu dosa lagi, namanya misattribution. Ini tuh kondisi pas kita ingat sebuah fakta, tapi lupa atau salah ingat sumbernya dari mana. Nah, kesalahan ini justru datang dari salah satu kekuatan terbesar ingatan kita. Kemampuan buat nangkep intisari atau gambaran besar dari sebuah pengalaman. Sistem kita tuh dirancang buat efisien, jadi yang diprioritaskan itu gambaran besarnya, bukan perintilan detailnya. Kemampuan buat nangkep intisari ini penting banget buat kita belajar dan memahami dunia. Tapi ya itu, ada harga yang harus dibayar. Karena kita fokus ke gambaran besar, kita jadi sering kehilangan detail spesifik.
Makanya kita jadi gampang salah ingat sumber informasi. Nah ini dia buktinya, dan ini benar-benar luar biasa. Sebuah penelitian nemuin sesuatu yang mengejutkan pada pasien yang menderita amnesia parah karena kerusakan di bagian otak tertentu. Ini dia paradoksnya yang keren banget. Para pasien amnesia ini, karena nggak bisa membentuk ingatan baru dengan normal, ternyata malah jadi kurang rentan sama ingatan palsu. Otak mereka yang rusak nggak bisa menangkap intisari atau hubungan antar kata. Akibatnya mereka nggak bikin kesalahan itu. Dengan kata lain, kerusakan ingatan mereka justru melindungi mereka dari dosa ini. Oke, jadi semua ini membawa kita ke cara pandang yang benar-benar baru soal ingatan. Lupa dan distorsi itu bukan tanda kegagalan, tapi justru bukti dari sebuah sistem yang dirancang buat jadi sangat adaptif. Jadi, lain kali Anda ngerasa ingatan Anda gagal, misalnya lupa nama orang, atau salah ingat detail, coba deh pakai cara baru ini. Daripada frustrasi, coba tanya ke diri sendiri, kira-kira ada fungsi adaptif apa ya di balik kesalahan ini? Anda mungkin bakal mulai menghargai kecerdasan tersembunyi dari sistem ingatan Anda. Jadi, kesimpulan akhirnya adalah ini. Ingatan kita itu bukan kayak hard drive komputer yang rusak. Ini tuh sistem biologis yang super dinamis dan adaptif. Dosa-dosanya itu adalah harga yang harus dibayar untuk punya pikiran yang bisa beradaptasi, fleksibel, dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan terakhir buat direnungkan. Kalau seandainya Anda bisa punya ingatan yang sempurna, yang bisa merekam setiap detail kehidupan tanpa pernah lupa, kira-kira apa yang harus Anda korbankan? Fleksibilitas Anda, kemampuan buat memaafkan dan melupakan, atau bahkan kesehatan mental Anda? Mungkin ingatan yang tidak sempurna itu justru anugerah yang tersembunyi.